Yang kami suarakan di sini, yang kami persoalkan adalah warga negara Indonesia ini, lu kapasitasnya apa? Oke, pertama-tama perlu digarisbawahi bahwa saya bersama partner saya, Barbie Kumalasari, dalam hal ini berbicara dengan kapasitas sebagai praktisi hukum, ya, bukan kuasa hukum dari para pihak. Tentunya saya melihat drama yang dipertontonkan sudah hampir 1 minggu lebih ini sangatlah tidak baik dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yang dimana ada perseteruan 2 warga negara asing di negara kita, dan yang kami sayangkan ada sosok, ya, seorang artis katanya atau public figure warga negara Indonesia yang turut, ya, terkait dengan persoalan rumah tangga antara Ami dan Eden Wong, yang dimana kami melihat ada satu tontonan yang tidak pantas. Seorang artis atau public figure ini menggendong, membawa pergi anak yang masih kecil, di bawah umur, masih bayi kalau nggak salah, ya, saya lihat itu di hadapan orang tua atau ibu kandungnya. Ini yang betul-betul kami sayangkan, ya. Ada jawaban dari pihak Eden Wong bahwa public figure atau artis yang berinisial T ini hanyalah orang yang bekerja atau ada kedekatan. Justru kami melihat seharusnya, karena ini di Republik Indonesia kejadiannya, dia sebagai warga negara Indonesia seharusnya bisa, ya, menjembatani konflik tersebut. Jangan malah ada berpihak ikut di salah satu warga negara asing ini. Apalagi yang kami sayangkan membawa anak dari ibunya loh, ya. Kecuali ibunya nggak ada, ini ada ibunya loh di depan. Bahkan kami lihat kayak seperti ada perebutan. Ini anak siapa? Apa anaknya si public figure itu? Si artis itu kan bukan. Ini anaknya Emi loh, ibu kandungnya, yang seharusnya berhak, yang menggendong tuh harusnya ibunya. Nah, tapi yang kita lihat di video viral yang sudah benar-benar tidak enak atau menjadi tontonan yang negatif buat masyarakat Indonesia, dia membawa pergi di tangga, dia bawa naik ke atas, menghilang, dan tidak memberikan ruang atau akses hingga saat ini, sehingga si ibu harus berjuang datang kemana-mana, ya, mengadukan nasibnya, meminta dukungan untuk bisa bertemu atau kembali anaknya dipelukan dia. Apa perannya warga negara Indonesia ini, apa, sebagai apa kapasitas? Nah, inilah yang membuat kami tentunya sebagai praktisi hukum ya harus menyatakan sikap, harus bersuara. Bang, tapi kan dari pihak suami dan anak kabarnya memang ingin berpisah juga tuh, Bang. Terlepas dari itu masih tetap dikatakan salah ke Bang seorang Tias Erni itu, Bang? Saya mah tidak mempermasalahkan mereka mau berpisah atau tidak. Itu hak internal keluarga mereka. Yang kami suarakan di sini, yang kami persoalkan adalah warga negara Indonesia ini, lu kapasitasnya apa? Lu sebagai apa? Gitu. Kok membawa anak orang? Kok ada berpihak? Gitu. Kan jadi, ya seharusnya kalau dia perempuan harusnya dia ada rasa sebagai seorang wanita. Wih, kasihan ya, ini ibu kandungnya ya. Kan yang kita tonton ini bukan kata saya loh, ya, yang kita tonton sama-sama di seluruh media yang viral ini, kan dia menggendong dan membawa pergi dengan mimik muka yang tidak mengenakan dilihat oleh semua gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Oke, Bang, kalau dari kacamata hukum, seorang TI ini bisa dikenakan pasal apa, Bang, pelanggarannya, Bang? Sangat bisa. Cuma kalau bicara pasalnya saya belum mau bicara. Tapi kalau bisanya pasti bisa. Artinya dia sudah melakukan pelanggaran hukum ya, Bang, ya, dengan membawa anak. Saya katakan iya. Saya katakan iya. Ditambah sang anak ini masih membutuhkan ASI juga, Bang, ya? Ya udah pasti. Makanya akan menjadi satu pertanyaan, balik lagi, apa kapasitasnya dia? Kalau memang dia punya itikat atau niat baik, paling tidak oke lah pada saat itu kejadian
emosional, mungkin tidak bisa dibicarakan baik-baik. Tapi kan setelah itu ada beberapa hari kan harusnya dia sebagai seorang wanita, ya sebagai mungkin juga seorang ibu, bisa lah ngomong sama Edra, this is ain't right gitu loh, ini nggak benar, ini anak masih butuh ASI dan itu ibu. Kalau kalian mau bercerai, ya silahkan selesaikan baik-baik. Gitu. Kalau memang ada etikat baik, bukan malah ikut membawa anaknya emang dia bisa nyusuin? Kan gitu pertanyaannya. Emang dia bisa menggantikan posisinya Emi sebagai ibu selayaknya ibu kandungnya? Kan nggak bisa. Nah ini yang kami sayangkan. Oke, untuk KBRI sebagai seorang wanita melihat hal ini seperti apa naluri seorang keibuan? Aku melihat yang ada di media ya, yang dipertontonkan di media ini kan apa ya? Sebagai wanita ini sangat mempermalukan wanita Indonesia. Karena apa? Di sini kan akhirnya nama Indonesia jadi tercemar kan? Karena kan ini konflik beda negara ya kan, antara warga negara, ya kan, warga negara asing. Dan yang di sini kan terlihat sepertinya dia menikmati, ikut serta. Nah ini kan sebetulnya bisa diduga ada tindak pidana juga, apalagi dia mengambil anak yang bukan haknya dia. Itu kan kapasitasnya apa? Apakah dia ini sudah menikah sama si suaminya? Kan kita nggak tahu. Kalau memang sudah menikah, ada pasal 284 yang bisa kita persoalkan dengan tindak pidana kan gitu. Apakah pengasuh? Apakah pengasuh, babysitter, kontraknya di mana, kontrak kerjanya? Karena apa? Dia kan harusnya berempati ya kan sebagai wanita. Ini ibu kandungnya dan ini masih bayi, butuh ASI gitu. Jadi saya setuju sekali dengan perkataan tadi rekan saya Sunan Kalijaga. Apakah dia bisa menggantikan ASI ya kan dari sang ibu kandungnya? Berhari-hari loh. Berhari-hari. Terus bagaimana kalau bayi ini tiba-tiba sakit? Karena kan itu kan hubungan darah ya antara ibu dan anak. Nggak mungkin kan tiba-tiba akhirnya pasti kalau bayi kan butuh menyusui. Sekarang udah berhari-hari, mungkin dia ganti dot misalnya. Tiba-tiba bayinya sakit, apakah dia juga bertanggung jawab? Kalau nanti ada terjadi sesuatu dengan si bayinya ini, nah ini kan akan menjadi tindak pidana kelanjutannya akan bermasalah juga gitu loh. Jadi seharusnya dia berpikir panjang dan paling tidak bisa menjembatani. Jadi kita sangat menyayangkan kok yang katanya artis yang kita juga tidak tahu ya, saya juga nggak pernah kenal, saya juga nggak tahu. Cuman ini mempermalukan bangsa Indonesia gitu. Akhirnya menjadi tontonan yang sangat viral. Tambah lagi konflik ini melebar kemana-mana gitu kan, dipertontonkan. Terus ada seseorang yang membuat podcast, bahkan anaknya juga ikut berbicara, padahal anak ini tidak pantas berbicara di media, apalagi anak di bawah umur. Dan yang lucu kan salah satu pengacara bilang bahwa dia juga ditunjuk sebagai kuasa hukum dari sang anak sendiri. Kan ini siapa lucu. Yang ngomong itu siapa? Ya itu pengacaranya. Pengacaranya siapa? Ya itu pengacaranya. Senior, junior? Senior, yang katanya senior mempertontonkan hal yang kita sebagai pengacara junior juga jadi ikut kaget, ikut shock. Harusnya sebagai pengacara yang baik bukannya memperkeruh, seharusnya ikut mendamaikan, apapun itu baru hebat gitu loh. Bukan malah menggiring opini publik untuk terkesan bahwa seorang ibunya ini bukan ibu yang baik, mabuk lah, nanti anaknya jadi bahaya lah di ibunya. Itu kan tidak pantas karena belum dibuktikan, tapi dia sudah berbicara di media. Jadi ya kita sebagai praktisi hukum meminta untuk coba dibuktikan dulu kan begitu. Dan sangat disayangkan tindakan wanita yang katanya artis ini dengan berperilaku seperti itu mempermalukan. Jadi saya sangat terpukul melihat kejadian ini ya. Ini memalukan wanita Indonesia. Berarti miris ya? Sangat miris lah. KBRI, kan ini sama Bang Sultan, kan ini anaknya sudah dimunculkan kan, yang perempuan dan yang laki gitu. So memberi statement kalau sang bunda tidak baik. Apakah di situ ada unsur paksaan nggak sih anak ini untuk klarifikasi nih di sosial media nih kalau maksudnya kan ibunya juga sampai kaget kenapa anaknya harus dipublish gitu kan, dia sampai memohon tidak untuk anaknya diikut sertakan. Apakah ini ada unsur paksaan dari pihak sang ayah atau pihak belakang lah yang bela sang ayah gitu? Kalau ibunya juga salah. Ya kalau kami sih ya, saya dan rekan saya Sunan Kalijaga, kalau kami sih menduga pastinya ada unsur paksaan, karena yang namanya anak kecil untuk dia berbicara dirinya sendiri aja dia tidak akan paham, apalagi seorang ibu kandung yang melahirkan dengan anak dengan usia
seperti di bawah umur seperti mereka ini bisa dengan gamblangnya berbicara tentang kejelekan ibunya gitu. Ini pasti kan diduga ada paksaan, karena tidak mungkin sejelek-jeleknya anak, apalagi di bawah umur, dia akan menjelekkan seorang ibunya, karena nggak mungkin kalau itu dengan hati nuraninya sendiri. Jadi pasti kita juga pasti ada paksaan, bahkan ini mengeksploitasi anak juga. Dan seharusnya podcast ini tidak menayangkan wajah sang anak, apalagi anak juga ikut diwawancara. Ini tidak mendidik gitu. Jadi mungkin bagusnya ditutup aja podcast seperti ini gitu. Karena menurut saya dia mengambil keuntungan dari aib-aib rumah tangga orang, lalu membuat keviralan yang dimana orang pada bercerai semua akhirnya, tapi untuk mengambil keuntungan dari kasus orang tersebut gitu. Jadi menurut saya ini tidak mendidik dan mempermalukan bangsa Indonesia. Ya, saya juga harapkan ya Komisi Penyiaran Indonesia tentunya juga bisa melihat ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga harus ya berbicara bahwa apa yang dilakukan ya oleh pihak podcast, pemilik podcast ini justru sangat-sangat mengeksploitasi anak, yang dimana anak tidak diwawancara, tidak di-blur wajahnya, yang dimana muatan kontennya adalah seorang anak menjelekan ibu kandungnya. Ini kan sudah betul-betul kayak apa ya, kayak barbar gitu loh ya, sangat tidak pantas dan sudah tidak bermoral lagi gitu. Sangat tidak pantas. Maka bersama ini saya juga meminta pihak-pihak ya, institusi atau instansi yang terkait ikut juga gitu loh. Ini masalah bangsa juga. Artinya ini ada konflik antara warga negara asing yang terjadi di lokusnya di Indonesia ya, kok bisa-bisanya orang-orang Indonesia ini ikut berperan untuk sesuatu yang tidak baik gitu loh.